Halo selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali sore hari ini saya Septulandari kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus. Dan sore hari ini pemirsa kita akan berbincang seputar kepabeanan ya kan, ini terkait dengan bea masuk untuk barang penumpang yang dibawa dari luar negeri. Nah, kalau Anda ini ya pemirsa yang sudah terbiasa mungkin pergi ke luar negeri gitu ya, atau yang sekarang ini sedang berencana untuk pergi ke luar negeri. Nah, biasanya kalau dari luar negeri ada saja barang yang harus dibawa gitu ya, entah oleh-oleh, entah titipan teman, keluarga dan lain sebagainya. Banyak sekali biasanya yang aduh pengennya dibawa pulang ke rumah gitu ya. Nah, barang sekian yang banyak itu tentunya nggak bisa dengan semuanya bisa langsung masuk bebas gitu ya ke dalam negeri, karena ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati terkait dengan bea masuk, karena ada beberapa barang yang apa namanya harus dikenakan bea masuk atau juga dan juga pajak. Nah, seperti apa ketentuannya, peraturannya seperti apa? Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di sini dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pabean Tanjung Mas Semarang. Saya akan sapa dulu yang pertama Ibu Dani Leonarda Sambas Kusumaningsih. Nah, ini dipanggilnya Bu Dani dari mana nih sambungannya ya kan? Apa kabar Bu Dani? Kabar baik, selamat sore. Terima kasih sudah hadir ya kan, paling cantik ini dari Bea Cukai. Beliau ini adalah Kasubsi Penyuluhan Pabean dan Cukai Wilayah. Kemudian narasumber kami yang kedua, Bapak Tutut Basuki, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. Apa kabar Pak Tutut? Alhamdulillah. Iya, kayaknya kalau panggil Pak gitu ya masih muda dong. Jadi Mas Tutut aja kayak lebih ramah ya. Oke, yang ketiga narasumber kami ada Bapak Imam Sarjono, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik. Terima Selamat kasih. sore. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk bersama kita di sini. Nah, pemirsa kami nanti akan membuka line telepon untuk Anda juga tentunya yang ingin bertanya seputar kepabeanan ini ya kan, bea masuk dan juga pajak-pajak terkait dengan barang penumpang yang dibawa dari luar negeri di 0247465732. Tapi sebelum kita mulai perbincangan pemirsa, kita akan bersama menyimak terlebih dahulu video tayangan berikut ini. Tugas kami di sini adalah memberikan pelayanan juga pengawasan. Pelayanan terhadap penumpang yang turun dari pesawat ke negara Indonesia, juga melakukan pengawasan terhadap masuknya barang-barang lartas seperti narkoba, obat-obatan, dan barang-barang terlarang lainnya. Tantangannya lebih banyak penumpang tidak memahami sebenarnya aturan tentang barang penumpang di bandara. Jadi mereka kadang-kadang keluar negeri belanja suka hati dia, belanja apa saja yang dia perlukan. Kemudian pada saat dia harus kita pungut bea karena mereka melebihi dari hak pembebasan setiap penumpang, mereka akan komplain. Dan disitulah bagaimana kita bisa menjelaskan tanpa menyinggung perasaan penumpang, juga kita bisa memungut penerimaan untuk negara. Untuk volume paket yang kami harus tangani setiap harinya itu plus minus 150 paket. Jadi dengan 150 paket ini dengan 2 pemeriksa, ya alhamdulillah sampai hari ini masih tertangani. Ya, pemirsa itu tadi tayangan mengenai bea masuk ya untuk barang penumpang, dan juga tadi di terakhir-terakhir tayangan ada juga kiriman paket gitu ya dari luar negeri. Kita akan membahasnya lebih lanjut, dan yang pertama saya ke Bu Dani dulu. Itu tadi Bu Dani juga tadi sudah
sebenarnya sudah menjelaskan ya di tayangan tadi. Mungkin tadi kalau mungkin beberapa minggu yang lalu ya Bu ya, rambutnya masih panjang atau kemarin Bu. Oke, nah itu sebelum kita jelaskan lebih jauh, Ibu boleh dijelaskan dulu ke pemirsa gitu ya. Tadi ada bea masuk untuk barang-barang yang dibawa dari luar negeri, dan juga ada barang bawaan penumpang. Barang seperti apa ini boleh dijelaskan dulu Bu? Bea masuk dan barang penumpang itu maksudnya seperti apa? Jadi di bea cukai setiap penumpang yang datang dari luar negeri itu harus pertama kali di atas pesawat itu harus sudah mengisi yang namanya custom declaration. Di dalam custom declaration itu dijabarkan semua barang bawaan yang mereka peroleh ya dan mereka bawa dari luar untuk dibawa masuk ke Indonesia. Kemudian setiap penumpang itu mendapat hak pembebasan terhadap barang-barang yang dibawa itu. Setiap penumpang 250 US dollar atau 1.000 maksimal per keluarga. Jadi kalau misalnya ada dalam satu keluarga itu ada 3 anak, bapak ibu dan 3 anak, dia mendapat hak pembebasan sebesar 1.000 US dollar. Oke, gitu. Itu untuk satu keluarga Iya, gitu ya? untuk satu keluarga. Untuk per orangnya 250 US dollar. Nah ini itu termasuk untuk barang semua yang dibawa atau jenis barang tertentu sih? Gitu? Barang yang dia peroleh dari luar untuk dibawa ke Indonesia, barang yang dia bawa. Oke, barang yang dia bawa keseluruhan. Yang pokoknya yang dibelinya di sana itu berarti nanti ketika masuk sini akan dikenai bea masuk gitu ya. Nah ini kalau misalkan setelah dikurangi 200 pembebasan tadi ya, setelah dikurangi 250 pembebasan tadi, hak pembebasannya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ini ya langsung kasus aja gitu ya untuk menjelaskan gitu. Kalau misalkan di luar negeri membeli barang sejumlah barang, nggak cuma hanya satu barang ya, itu 250 itu untuk keseluruhan barang kan ya. Nah itu kalau misalkan totalnya 1.000 US dollar, berarti yang dikenakan bea masuk adalah 750. 750 US dollar dikalikan tarif untuk barang itu. Kita ambil tarifnya adalah barang yang dengan tarif tertinggi. Gitu. Jadi di kami itu ada namanya buku tarif buku tarif kepabeanan Indonesia. Nah itu kita ambil tarif yang paling tinggi untuk dasar perhitungan. Oke, baik. Nah nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, itu baru sedikit sekali yang kita obrolkan mengenai bea masuk untuk barang penumpang ini. Tetap bersama kami, setelah jeda pariwara kita akan kembali. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus, dan kami membuka line telepon untuk Anda. Silakan yang ingin berinteraksi dengan narasumber yang ada di studio di 0247465732. Baik, saya akan lanjutkan lagi obrolan kita ke Bu Dani lagi nih, Bu Dani. Tadi adalah barang semua yang diperoleh dari luar negeri gitu ya. Ketika dibawa kembali ke sini, itu entah barang bekas, barang baru, atau hanya barang baru aja ya yang dikenakan? Intinya adalah barang yang diperoleh dari luar dibawa ke Indonesia. Semuanya ya berarti ya. Gitu. Oke, semuanya nggak melihat itu barang baru atau barang bekas, semuanya masuk gitu ya. Oke. Nah ini di situ ada kategori barang, kita kategorikan yang ada barang dagangan, kemudian ada barang pribadi penumpang. Gitu. Kalau di luar dari barang keperluan dia, kita anggap itu sebagai barang dagangan walaupun itu barang contoh. Ya, kadang-kadang kan kita bawa penumpang bawa sampel untuk dagangan dia, itu kita anggap nanti itu sebagai barang dagangan. Nah, terhadap barang dagangan kita tidak berikan pembebasan yang tadi yang 250 US dollar. Tapi keseluruhan kita pungut dia. Oke, tapi itu untuk barang-barang pribadi itu misalnya ini baju-baju dan lain sebagainya yang memang dikenakan sehari-hari gitu ya? Ya, untuk keperluan dia yang dibawa dari luar ke Indonesia. Nah, ini menarik nih. Saya mau ke Pak Tutut dulu nih, Pak Tutut. Nah, ini kan kayak tadi kalau untuk barang pribadi kan nggak tidak dikenai bea masuk gitu ya. Nah ini Pak Tutut ini kan kepala seksi penindakan dan penyidikan gitu ya. Ini ada nggak sih mungkin pernah menemui gitu untuk di Semarang sendiri gitu ya, ketika ini barang-barang baru tapi kemudian seolah ini adalah barang pribadi gitu, itu ada nggak sih Pak semacam itu? Iya, terkait dengan tugas kami di Bea Cukai tidak hanya melakukan pengawasan pelayanan saja tapi juga pengawasan. Jadi pengawasan yang kita lakukan terkait dengan aturan
terkait dengan larangan dan pembatasan, termasuk barang-barang tadi yang disebutkan mengenai pakaian untuk keperluan pribadi maupun untuk barang dagangan tadi ada kategorinya. Kalau berdasarkan sifat, karakter maupun jumlahnya pantas untuk itu untuk keperluan pribadi penumpang itu sendiri itu tetap kena pembebasan yang 250 US dollar tadi. Tapi kalau dari jumlah mungkin itu udah melebihi kewajaran untuk penumpang itu akan dianggap sebagai barang dagangan. Artinya tidak kena pembebasan. Oke, itu berarti ada jumlah-jumlah tertentu gitu. Nah, barang-barang yang dikenai dengan batas-batas minimal nih, misalkan bawa biasanya kalau luar negeri nih, misalkan parfum gitu ya. Yeah. Nah, itu ada semacam pembatasan nggak sih, atau tetap dikenakan sesuai harga aja gitu? Pembatasannya menurut kewajaran penumpang aja. Kalau memang dia bawa parfum 1 atau 2 itu masih dianggap wajar. Tapi kalau dia sudah bawa lebih dari 5, saya pikir itu udah bukan untuk keperluan penumpang lagi. Gitu. Tapi jadi pembatasannya bukan dalam kadar misalkan yang pasti gitu secara volume atau harga dan lain sebagainya, tapi itu juga ada dari kewajaran jumlahnya juga kita pertimbangkan itu. Oke, baik. Nah, ini nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Pak Imam Sarjono. Ini Pak Imam Sarjono, Kepala Seksi Penyuluhan dan juga Layanan Informasi gitu ya Pak. Ini kalau masyarakat sendiri gitu ya, mungkin secara umum gitu kan, yang penumpang gitu ya, dari luar negeri gitu. Ini sebenarnya sudah kalau Bapak melihat gitu selama ini sudah mengerti belum sih gitu tentang informasi-informasi seperti ini Pak? Atau masih aja ada yang ngeyel dan lain sebagainya atau semacam apa? Begini, kenapa kami harus akhirnya kerjasama dengan Pro TV sehingga menjelaskan hal-hal begini, karena masih banyak masyarakat yang belum paham persis bagaimana aturannya begitu, sehingga menjadi kewajiban bagi kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat biar paham, tahu, sehingga ketika kami di lapangan, teman-teman kami di lapangan ada persepsi yang sama dari aturan-aturan yang ada begitu, sehingga ada hal-hal yang mungkin masyarakat belum tahu sedikit bisa difahamkan dengan insya Allah dengan dialog ini begitu. Tapi sedikit saya tambahkan dari penjelasan Bu Dani tadi kan terhadap penumpangnya, tapi ada fasilitas yang dibebaskan biaya masuk terhadap awak sarana pengangkutnya. Kalau terhadap penumpangnya 250, tapi terhadap penumpangnya 50 ya Bu Dani ya, 50 US dollar dan per sekali kedatangan. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Oke, baik. Nah, ini saya beralih lagi ke Bu Dani nih, Bu Dani. Ini tadi kan ngobrolin soal semua pokoknya perolehan yang dari luar negeri ketika masuk ke dalam negeri dikenai bea masuk yang seperti yang tadi dijelaskan. Nah, ini kalau misalkan kasusnya semacam yang sudah lama tinggal di luar negeri gitu ya, kemudian akan menetap di Indonesia atau semacam itulah gitu ya, atau mungkin yang biasa sudah pernah menempuh studi gitu ya 2 tahun, 3 tahun, kemudian balik ke Indonesia dengan barang yang segitu banyaknya, yang kemungkinan pasti kan barang-barang itu perolehannya dari luar negeri juga gitu ya. Nah, itu apakah juga berlaku untuk itu semua? Kalau masalahnya seperti itu ada mekanisme sendiri. Ini kan yang kita bicarakan tadi tentang barang bawaan penumpang. Kalau biasanya seperti itu dia akan kalau banyak itu ada mekanismenya untuk mendapatkan pembebasan. Jadi seperti apa itu? Jadi kalau misalnya kita habis studi ke luar negeri itu harus bisa dibuktikan bahwa dia memang di sana belajar di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia karena studinya sudah selesai, dan itu harus dibuktikan dari kedutaan besar kita yang di sana, itu kemudian dibuktikan dengan paspornya bahwa dia sudah selesai kapan masuknya ke Indonesia, dan barang-barangnya itu bisa dikirim. Nah itu nanti mekanismenya beda lagi, bukan ke barang penumpang. Oke, itu bukan barang penumpang, tapi udah nggak kena dengan yang dikenai bea masuk yang tadi ya gitu ya. Oke, nanti ini berarti ada kayak semacam pembatasan batas gitu ya,
dianggap pindahan itu setelah menetap berapa lama dan lain Oh, sebagainya. ada Nah, kriterianya. nanti dibahas di berikutnya saja. Kita harus break dulu. Baik, Ya. pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam dialog khusus. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya dengan narasumber kami di studio. Silakan di 0247465732. Tadi sebelum jeda pemirsa gitu ya mengenai barang yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri ini, tapi kalau dalam konteks tadi pindahan gitu ya, misalnya dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Nah, itu tadi nggak kena, itu sudah beda gitu ya klasifikasinya dengan barang bawaan penumpang ya Bu ya. Mekanismenya sudah mengarah ke, sudah bukan lagi barang bawaan penumpang tapi ke barang kiriman atau barang pindahan nanti. Oke, jadi aturannya juga sudah berbeda lagi gitu ya. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi gitu ya yang ini sebenarnya juga sangat agak-agak mengusik saya gitu ya. Ini kalau misalkan kita pergi ke luar negeri dan dari sini kan nggak mungkin juga dengan tangan kosong gitu kan ya Bu ya. Barang bawaan biasanya adalah kamera untuk mengabadikan semua yang di sana dan lain sebagainya. Nah ini ketika nanti dibawa balik ke sini gitu ya. Nah itu gimana caranya untuk membuktikan bahwa itu bukan barang dari yang kita beli dari luar negeri gitu ya. Tapi ini memang benar-benar yang perolehannya sebenarnya dari dalam negeri gitu ya. Nanti dijawab, tapi kita sudah terhubung dengan penelpon dari Semarang, Pak Dini. Ya. Silakan Bapak, selamat sore Pak Dini. Selamat sore Ibu. Iya, silakan Bapak. Selamat sore juga buat bapak-bapak dan Ibu dari Bea Cukai. Saya ingin menanyakan Bu, Pak, kalau barang penumpang tapi itu untuk minuman alkohol gitu. Nah ini bagaimana perlakuannya? Apakah perlakuan itu berdasarkan tentuan itu bisa diperlakukan barang penumpang, yang mana kalau tadi lebih dari batasan kita itu bisa 250 atau 1000 US per keluarga, apakah perlakuannya bisa membayar Pak kalau kita membawanya itu lebih dari yang diperbolehkan gitu Pak. Saya ingin menanyakan itu aja Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Dini dari Semarang ya. Ini mau ditanggapi oleh Pak Imam dulu atau Pak Tutut, monggo? Silakan. Mungkin sedikit dari saya, ada ketentuannya, kita dibebaskan membawa itu maksimal 1 liter ya, 1 liter, Oke, maksimal sehingga itu dibebaskan dari cukai, ketentuan pungutan cukai. Mungkin itu Pak Tutut, kalau ada tambahan Pak Tutut. Iya, jadi terkait dengan bawaan penumpang berupa barang-barang yang kena cukai seperti minuman mengandung etil alkohol, kemudian hasil tembakau, itu ada perlakuan khusus. Jadi untuk kita membawa minuman beralkohol itu maksimal 1 liter satu orang. Gitu ya. Kemudian untuk hasil tembakau seperti sigaret itu kita maksimal 200 batang. 200 batang, oke. Kemudian kalau bawa cerutu itu sekitar 25 batang. Nah, itu batasannya. Oke. Dia tidak kena biaya masuk maupun tidak bayar cukainya. Kalau bawa selebihnya baru yang dikenakan yang lebihannya itu, atau gimana? Kalau kelebihannya kita harus musnahkan. Oh, nggak boleh. Iya, lebihnya misalnya kita yang diperbolehkan ya 1 liter. Gitu. Jadi selebihnya kita harus musnahkan dengan disaksikan oleh penumpang ataupun tidak. Oh, gitu. oke. Jadi Gitu. untuk barang-barang kena cukai itu kita batasannya hanya itu tadi. Jadi minuman mengandung etil alkohol 1 liter, kemudian sigaret seperti tadi yang dibilang Pak Tutut. Sisanya itu kita harus musnahkan. Oke, jadi ini informasi untuk Anda pemirsa. Jadi kalau misalkan bawa lebih dari yang tadi alkohol 1 liter gitu ya, bawa lebih-lebih jauh-jauh dari luar negeri dan ternyata harus dimusnahkan, ya ini mending sesuai peraturan aja gitu ya. Oke, karena jauh-jauh ya kan pastinya membeli juga dengan biaya dan harus dimusnahkan kan, eman-eman gitu kalau bahasa Ukrainanya ya. Baik, kita juga sudah terhubung lagi dengan penelpon dari Semarang, Pak Tarsito. Ya, silakan Bapak. Maaf Bapak Samsito. Samsito. Oke, baik. Ya, monggo ini, Bapak. Misalnya kalau bepergian ke luar negeri ya, ini kalau kita bawa barang-barang elektronik itu kena gimana itu? Misalnya kita bawa
impor itu gimana aturannya? Maksudnya dari dalam negeri dibawa ke luar negeri? Kita bawa dari Indonesia terus kita bawa ke sama gitu. Misalnya ke Malaysia atau ke mana gitu. Untuk gimana? Untuk keluarnya gitu ya, nanti kalau misalkan dibawa masuk lagi atau yang gimana Pak maksudnya? Kita dibawa keluar, kita ke luar gitu ya. Oke gitu, apakah juga kena biaya? Nanti balik lagi masuk kita uang itu gimana itu? Oh, nah ini nanti yang juga akan dijelaskan ini sama Bu Dani. Apa hanya karena kalau kena beban berapa kilo atau termasuk yang itu? Tetap batasi gitu atau gimana? Oke, baik Pak Samsito, nanti akan ditanggapi oleh Bu Dani dan juga bapak-bapak yang ada di sini. Gitu aja pertanyaannya Pak? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Baik, nah ini sebenarnya sama dengan yang ingin saya tanyakan juga tadi kan Bu Dani, ini mengenai barang yang dari dalam negeri dibawa ke luar negeri, baliknya lagi nanti gimana gitu kan? Jadi kalau kita membawa barang-barang yang berharga yang nilainya kira-kira lebih dari 250 US tadi yang kita pembebasan, sebaiknya kita harus memberitahukan. Kita memberitahukan kepada petugas bea cukai di saat kita akan terbang, di mana kita akan berangkat, gitu. Itu diberitahukan karena di situ nanti akan dicatat barangnya jenisnya apa, mereknya apa, tipenya apa, berapa banyak, gitu kan. Kemudian itulah nanti yang ditunjukkan pada saat penumpang ini kembali ke Indonesia. Jadi itu sebagai bukti bahwa barang-barang berharga tadi yang mereka bawa itu dibawa dari Indonesia dan dibawa kembali lagi ke Indonesia dan bukan diperoleh di luar negeri. Oke, baik. Itu tadi ada yang ditambahkan Pak Tutut? Sudah. Oke. Oh, jadi itu ada semacam pengisian semacam form gitu ya untuk barang-barang yang memang mau dibawa ke luar negeri. Jadi nanti ketika balik ke Indonesia ada bukti gitu ya bahwa memang barang ini perolehannya di dalam negeri. Nah, gimana kalau kasusnya sebaliknya gitu ya, barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri, tapi ini bukan untuk ditaruh di Indonesia ini cukup lama, tapi nanti akan dibawa lagi ke luar negeri lagi. Nah, ini seperti apa nanti ketentuannya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus dan kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan di 024 746 5732. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi ada pertanyaan gitu ya tadi dari Pak Samsud atau siapa gitu, nggak lupa ya Pak, bahwa tadi kalau barangnya dari dalam negeri untuk kemudian bawa ke luar negeri dan juga balik lagi ke dalam negeri tadi sudah dijelaskan. Nah, ini kalau misalkan yang barang dari luar negeri tapi dibawa ke dalam negeri ini hanya dalam kurun waktu yang singkat gitu, nah nanti akan dibawa lagi ke luar negeri, seperti apa ini Bu? Oke. Kalau seperti itu nanti mekanismenya masuk ke ketentuan impor sementara. Jadi si pemilik barang itu harus memberitahukan, mengajukan permohonan ke kantor, gitu. Jadi nanti terhadap barang ini akan diberikan fasilitas impor sementara dan nanti dibuktikan dengan pada saat dia keluar lagi. Gitu aja. Jadi ada juga biaya yang nggak dipungut biaya, tidak dipungut biaya karena Okay. dia kan membawa barangnya sendiri untuk lagi keluar, asal bisa dibuktikan bahwa barang yang masuk dan keluar itu sama. Oke, baik itu tadi untuk ketentuannya seperti itu ya. Nah, ini tadi sebenarnya kita ngobrolin barang penumpang dan lain sebagainya, bawaan penumpang. Tapi untuk klasifikasinya sebenarnya detailnya apa saja gitu ya, yang barang-barang yang mungkin memang ini harus kita perhatikan gitu ya untuk kalau dibawa dari luar negeri gitu ya ke dalam negeri. Mungkin Pak Tutut bisa menjelaskan, Pak? Iya, Mbak Septi. Jadi perlu pemirsa ketahui bahwa ada barang-barang yang harus dipenuhi izinnya saat dia akan dimasukkan ke dalam negeri, atau barang-barang yang dilarang untuk masuk ke dalam negeri. Jadi ada beberapa barang-barang yang harus ada izinnya saat masuk. Yang pertama yang sering masuk adalah barang-barang terkait makanan dan minuman. Itu harus ada izin dari BPOM. Ya, jadi kalau penumpang masuk ke atau datang dari luar negeri membawa makanan, biasanya dia harus di karantina dulu, masuk karantina. Apakah di situ
Maksudnya ada Harus ibaratnya harus dites dulu ini ya dari ya apakah itu termasuk barang-barang yang rawan atau tidak terhadap kesehatan. Kemudian untuk barang-barang terkait dengan senjata api, itu harus ada izin dari Kapolri. Oke, baik, itu tadi untuk makanan dan juga senjata api ya. Yang lainnya lagi nanti kita sambung. Kita sudah terhubung dengan penelpon dari Pak Wahyu di Semarang juga. Silakan Pak Wahyu. Ya, selamat sore kepada Bapak-bapak dan Ibu Bea Cukai. Sore. Wahyu dari Tembalang. Mengenai barang penumpang di bandara, saya rasa sudah cukup baik dari Bea Cukai. Cuman saya mau tanya, kenapa untuk pemeriksaan itu hanya sebagian saja? Jadi saya lihat itu ada beberapa orang yang langsung keluar. Nah ini saya cuma minta penjelasan seperti itu aja. Oke, gitu ya. Maksudnya kok nggak semua diperiksa gitu ya? Mereformasi keuangan sepertinya sudah cukup baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Nih Pak Imam boleh menjelaskan ini Pak seputar ini tadi? Itu terkait dengan pelayanan yang harus semakin baik dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Memang harus ada peningkatan yang jauh lebih bagus gitu. Kenapa tidak semua barang diperiksa? Itu karena kami di lapangan itu harus melihat barang-barang terhadap resiko atau tidak begitu, sehingga kalau misalnya semua barang itu diperiksa nanti ada komplain kenapa jadi lama begitu. Makanya ada beberapa barang-barang yang diatensi. Kan kami di bandara ada pemeriksaan yang teman-teman dari pengawasan di sana melihat mana yang beresiko mana tidak, sehingga tidak semua barang diperiksa. Biasanya kalau dia tayangan dari awal mungkin ada barang yang dikasih tanda begitu, itu barang yang memang harus diperiksa. Oke, gitu ya. Tapi untuk menentukan ini barang yang ini perlu diperiksa, ini tidak, itu dari pihak Bea Cukai sudah dari pengawasan tadi. Iya, dari pengawasan profesional adjustment dari kami menilai resiko-resiko barang mana yang memang harus dilakukan pemeriksaan. Mungkin ada tambahan. Sebagai tambahan mungkin saat kita di pesawat itu kan kita sudah dibagikan custom declaration itu, di mana di situ ada poin-poin yang harus dikasih tanda apakah dia membawa barang-barang itu atau tidak. Jadi saat dia mengisi tidak, artinya saat pemeriksaan oleh petugas dia tidak dilakukan pemeriksaan lebih mendalam gitu. Oke, baik. Ada tambahan juga dari Bu Dani? Ya, sudah sangat Pak Toto. Saya mungkin akan menambahkan, mungkin masyarakat tadi pertanyaan Pak Sasmito ya yang di Semarang. Kenapa ketika keluar harus dilaporkan ke Bea Cukai begitu? Itu fungsinya tadi nanti ketika masuk dia dibebaskan dari ketentuan yang 250 itu, karena prinsipnya nanti ketika masuk petugas kami di lapangan tahu persis barang-barang mana yang dikeluarkan itu. Jangan sampai ternyata barangnya beda begitu. Atau kalau tidak beritahukan, dari mana kami bisa tahu bahwa barang itu berasal dari dalam negeri waktu dibawa begitu. Makanya yang sering dibawa biasanya kan masyarakat ketika berwisata atau berlibur, kamera itu pasti dibawa begitu. Sehingga pentinglah untuk diberitahukan ketika masuk, nanti tidak dianggap sebagai barang yang dibeli di luar negeri begitu. Oke, baik. Nah, ini kita juga sudah terhubung lagi dengan penelpon lagi Ibu Trevi ya. Tevi. Silakan Ibu. Iya, ini mau tanya, kalau misalkan saya beli handphonenya di luar negeri, gitu, terus bawa ke Indonesia, misalkan belinya lebih dari 1, 2, atau 4 gitu, kena biaya atau tidak? Itu karena kalau udah dipakai dari sana, udah diaktifin dari sana, masih kena biaya atau tidak? Terus gimana? Lalu berapa? Oke, gitu ya. Oke, baik Ibu Tevi, terima kasih. Nanti akan ditanggapi oleh para narasumber kami setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus, dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Tadi sebelum jeda ada penelpon dari Ibu Tevi gitu ya, menanyakan barang penumpang, barang bawaan dari luar negeri berupa handphone gitu ya. Kalau misalkan bawa handphonenya nih
2, 3, 4 tapi itu sudah diaktifkan di sana gitu, sudah dipakai gitu, sudah menjadi semacam barang pribadi mungkin gitu ya. Nah ini gimana ketentuannya? Apakah kena biaya masuk juga atau seperti apa, Bu Dani? Oh Pak Turut. Ya, Oke, kalau silakan. untuk komoditi handphone itu diatur khusus karena terkait dengan izin dari Kementerian Kominfo ya. Jadi kalau kita dari luar negeri maksimal hanya diperbolehkan membawa 2 unit saja. Di atas itu tentunya harus ada izin dari Kominfo. Kalau tidak ada berarti itu kita tegah barang itu. Izin itu maksudnya bahwa barang itu sudah bisa masuk ke untuk masuk ke dalam negeri gitu ya? Iya. Izin dari Kominfo ya, itu ya? Karena kalau sudah lebih dari 2 artinya itu sudah bukan keperluan penumpang itu. Kemungkinan sudah bisa dikategorikan sebagai barang dagangan, di mana untuk barang dagangan ya berlaku ketentuan impor secara umum. Di situ harus ada izin-izin tertentu gitu ya, terkait dengan handphone ya dari Kominfo. Tapi itu kena bea yang tadi di awal dijelaskan 250 US dollar tadi ya, Bu? Sepanjang dia bisa dianggap sebagai barang bawaan penumpang, kalau kita Pak Tutut tadi menjelaskan dia dalam jumlah banyak ya. Sepanjang dia itu masih di dalam kita anggap bisa dikategorikan sebagai barang penumpang, dia tetap punya hak atas yang 250 US dollar tadi. Oke, baik. Nah ini tadi sudah lebih jelas gitu ya Bu Tevi gitu mengenai tadi barang bawaan seperti handphone atau mungkin barang elektronik lainnya. Nah kalau tadi ini Pak soal tadi kan yang dibawa dari luar negeri kan memang mengisi apa namanya custom declaration gitu ya. Nah itu kan untuk mengetahui bahwa barang apa saja yang dibawa gitu. Nah kadang pernah menemukan nggak sih gitu, maksudnya barang bawaan yang ditulis tidak sesuai dengan apa yang dibawa gitu, mungkin ada yang nggak dikasih keterangan di situ bahwa dia membawa itu gitu. Iya, berdasarkan pengalaman di lapangan memang tidak semua penumpang menulis dengan apa yang sebenarnya, entah itu dengan kesengajaan ataupun tidak ya. Jadi ada mekanisme pengawasan lain yang kita lakukan sehingga kita tetap bisa tahu apa sih isi yang ada di kopernya atau di tasnya. Jadi seandainya dia tidak memberitahukan dalam custom declaration, tetap kita bisa tahu itu. Gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalkan ada yang sampai ketahuan gitu, ternyata barang yang dibawa tidak sesuai yang dicantumkan di custom declaration itu, penindakannya seperti apa? Tentu setelah kita lakukan pemeriksaan mendalam barang itu, seandainya memang tidak memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku ya kita lakukan penegahan. Artinya penegahan itu ya mereka harus memenuhi persyaratan itu dulu atau apabila mereka tidak dapat memenuhinya ya itu akan dijadikan barang yang dikuasai negara. Oke, baik. Nah, tadi sebelum jeda kita sebenarnya sudah ngobrol juga ya tadi barang-barang yang perlu diperhatikan itu tadi Pak, untuk yang dibawa dari luar negeri tadi. Yang pertama adalah soal makanan gitu ya. Dan minuman. Makanan dan minuman, kemudian juga obat-obatan ya. Terus senjata api juga gitu ya. Senjata api, kemudian ada juga tanaman, tumbuhan itu harus tumbuhan ada. Pun ini ya. Bahkan buah-buahan yang mereka bawa dari luar negeri juga harus ada ini dari karantina, harus lolos dari karantina dulu. Berapa lama sih untuk di karantina itu Pak? Di pelabuhan kan ada petugas dari karantina juga yang untuk mengawasi barang-barang seperti itu. Jadi apabila nanti ada ditemukan barang-barang seperti itu, tentunya kita di take over oleh mereka gitu untuk penanganan selanjutnya. Oke, itu tadi tumbuhan, ada lagi yang kemudian obat-obatan yang ini yang sangat rawan. Jadi menjadi concern kita semua tentunya bahwa marak sekali peredaran obat-obatan ya terutama narkotika dan psikotropika, sehingga petugas di lapangan itu sangat concern untuk mengawasi masalah itu. Jadi untuk obat-obatan memang harus ada izin dari BPOM. Oke, itu harus semua ada izin. Itu tadi ya yang memang harus diperhatikan dari sekian banyak. Untuk ini tadi kan ada tumbuhan. Untuk binatang sendiri sama juga ya pelakuannya seperti itu ya harus. Kemudian yang lagi hangat-hangatnya sekarang itu mengenai pembawaan uang tunai keluar maupun ke dalam negeri. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu diatur bahwa kita dibatasi hanya maksimal 100 juta untuk bawa keluar maupun bawa masuk. Tunai ya. Di atas itu kalau tidak diberitahukan kena denda 3%. Maksimal 300 juta gitu ya Mbak Dani. Kalau tidak diberitahukan ya. Iya. Kalau diberitahukan berarti ada ketentuan lainnya lagi ya. Iya. Mungkin saya bisa nambah. Iya, silakan. Bukan hanya uang cash dalam bentuk rupiah, Oh, tapi iya. Yang setara. dan yang setara dengan 100 juta tadi. Misalnya obligasi, kemudian mata uang asing itu juga harus diberitahukan. Oke, baik. Nah, ini pemirsa kami masih membuka tentunya line telepon untuk Anda yang masih belum jelas mungkin ya untuk tadi apa ya saja yang dibicarakan mengenai bea masuk untuk barang bawaan penumpang. Silakan di 0247465732. Baik, nanti sebenarnya masih ada beberapa yang ingin saya tanyakan gitu ya. Tapi karena ini masih ada cukup waktu, baik kita lanjutkan lagi nih. Kalau misalnya untuk perhitungannya sendiri, Bu. Perhitungan tadi loh, apa namanya bea masuk untuk barang impor dan juga cara pengambilannya sendiri gitu kan. Tadi kalau ada yang barang masuk karantina atau dan lain sebagainya, itu langsung seperti apa gitu, boleh dijelaskan? Jadi kalau barang yang harus memenuhi ketentuan karantina hewan maupun tumbuhan, itu di sana ada petugas karantina. Jadi petugas bea cukai hanya memeriksa, biasa kita tadi di tayangan ada kita periksa barangnya, kemudian kita menyerahkan barang yang harus diperiksa karantina kepada petugas karantina. Pun demikian tentang obat-obatan yang mungkin keperluan pribadi, kita harus bisa memastikan bahwa itu obat-obatan memang diperlukan untuk si penumpang. Nah, kemudian kalau untuk misalnya harus dipungut bea, pembayarannya pada saat itu. Jadi kita hitung pada saat itu, kita tentukan biayanya berapa, kemudian pada saat itu juga penumpang bisa membawa bukti pembayarannya. Jadi mungkin harus dibayar saat itu juga ya. Jadi pesan sponsornya nih harus ada tanda bukti pembayarannya. Ya. Jadi supaya penumpang juga yakin bahwa itu adalah biaya yang dipungut untuk ke kas negara. Bukan ke kantong bea cukai. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita masih punya satu segmen tentunya untuk memberi kesimpulan atau juga tentunya himbauan juga untuk masyarakat terkait barang bawaan dari luar negeri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen yang terakhir ini. Dan di segmen terakhir ini masih ada yang ingin bergabung bersama kita di studio. Dari penelpon dari mana? Oke, baik. Ternyata terputus ya, karena mungkin tadi nunggunya sudah agak kelamaan gitu ya. Boleh kalau misalkan ingin kembali bergabung, kita masih buka line telepon. Silakan di 0247465732. Baik. Karena ini di segmen yang terakhir gitu ya, Bapak, mungkin Pak Imam bisa memberikan kesimpulan atau himbauan juga untuk pemirsa gitu sebenarnya terkait dengan sosialisasi bea masuk barang bawaan penumpang ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa, meskipun waktu tidak begitu lama, tapi mudah-mudahan memberikan sedikit pemahaman ke masyarakat agar ketika bepergian dan masuk apa yang kita bicarakan tadi menjadi sedikit masukan aturan-aturan yang harus dipatuhi begitu. Itu pertama. Kedua, seiring dengan usaha kami untuk selalu memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, kami pengen kritikan, masukan atau teguran dari masyarakat agar ke depan kami bea cukai terutama pelayanan di bandara dalam hal ini jauh semakin lebih bagus, jauh semakin lebih cepat begitu, sehingga menjadi komitmen kami bea cukai akan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Mungkin itu aja. Baik. Nah, ini tadi nih Pak Dianto yang sudah kembali menelpon ini, karena masih ada pertanyaan yang pengen sekali ditanyakan. Silakan Pak Dianto. Halo. Sore. Ya, selamat sore. Silakan Bapak. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Gianto, langsung saja ke pertanyaan Anda. Saya mau tanya nih, apabila untuk bawa perhiasan yang terpakai langsung, apakah juga terkena
kena bea cukai masuk gitu. Karena seringkali saya keluar negeri bawa perhiasan untuk istri, tapi dipakai nilainya pun mungkin jutaan rupiah lebih gitu ya. Apakah itu juga termasuk yang kena cukai masuk? Gitu aja. Biasanya kena nggak Pak? Nanya nih. Oh sudah terputus. Ini boleh dijawab silakan Bu. Bu Dani atau? Intinya adalah tadi, jadi barang yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia dengan batas yang wajar, itu yang pertama. Kita bisa menganggap itu sebagai barang penumpang. Kemudian kalau memang itu diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke Indonesia, batasannya adalah 250 US dollar per penumpang atau 1000 US dollar per penumpang. Per keluarga, maaf, per keluarga ya, itu. Jadi kata kuncinya itu saja yang dipegang ya. Kalau dibawa dari Indonesia keluar kemudian dibawa lagi, itu dipakai asal dalam batas wajar. Tapi kalau misalkan sama cincin kemudian 10 jari masuk itu wajar ya. Nah, itu aja. Oke, baik. Nah, itu tadi Pak Dianto sudah dijawab. Nah, ini untuk juga yang terakhir ini Ibu, kalau misalkan ini ada yang mungkin bertanya juga untuk mengenai hal semacam ini gitu ya, baik di bandara atau di kantor, bisa mengakses kemana sih atau bisa menelpon kemana Bu untuk urusan hal semacam ini? Kalau telepon kita bisa telepon langsung ke layanan informasi 766 31968 ya Bu ya. Atau lewat email di pli.temas@gmail.com. Oke, baik. Ini sebenarnya waktu kita sudah ini ya terbatas, tapi karena ada penelpon lagi ya sudah masuk ini kayaknya. Kok sayang kalau nggak kita angkat ya. Dari Doni di Semarang juga. Ya. Iya. Silakan. Saya mau tanya Pak. Itu seumpama kita bawa minuman, itu ya kan tadi maksimal kan 1 liter. Iya betul. Tapi kita bawa itu 2 botol, cuman 1 botolnya 750 mili Pak. Oke. Itu aja Pak. Oh itu gimana gitu ya? Iya. Oke, baik. Ini boleh langsung. Wah ini memang kayaknya banyak yang pengen tahu detail sebenarnya ya untuk hal semacam ini. Monggo Pak. Iya, biasanya memang ada ukuran-ukuran botol yang tidak persis 1 liter gitu ya. Jadi sepanjang itu masih dalam batas kewajaran, biasanya petugas di lapangan tidak serta-merta memusnahkan sisanya di lapangan. Karena tadi kan 1 liter selebihnya harus dimusnahkan. Nah ini kan ada 2 botol gitu. Aturannya memang 1 liter ya. Kita terapkan itu berarti artinya ada 500 mili atau setengah liter yang harus dituang atau dimusnahkan di situ. Ketentuannya memang seperti itu. Oh, jadi sisanya memang harus dimusnahkan tetap ya Pak betul. Ya. Oke, baik itu. Nah ini tadi sudah dijelaskan juga kalau memang ingin tanya lebih detail lagi gitu ya untuk hal-hal semacam itu, di telepon 766319668 dan juga tadi di email pli.temas@gmail.com ya. Kalau webnya sendiri bisa bctjmas bctjmas .beacukai.go.id. Baik, itu tadi sudah cukup banyak. Kayaknya banyak sebenarnya yang mungkin pengen tanya lebih detail untuk hal-hal yang secara teknis juga ya mungkin bulan depan ada lagi bisa. Oke, bulan depan ada lagi, kita tunggu ya. Banyak sekali yang tadi sebenarnya telepon masuk yang harus sedikat karena memang waktunya terbatas. Dan terakhir dari Pak Tutut ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa? Tadi Pak Imam sudah? Iya, mungkin kita semua harus paham betul barang-barang apa saja yang harusnya kita tahu, dan itu barang-barang yang kira-kira rawan atau sangat berbahaya apabila masuk ke Indonesia gitu. Karena fungsi bea cukai di garda terdepan ini memang untuk menangkal barang itu, artinya dalam sebagai fungsi community protector.
Itu mungkin yang harus diketahui masyarakat. Oke, baik. Nah, nanti mungkin ada lagi untuk mensosialisasikan ini gitu ya. Jadi masyarakat lebih paham lagi gitu ya Pak ya, mengenai apa saja tadi barang-barang yang perlu diperhatikan kalau dibawa dari luar negeri. Nah, karena waktu kita yang terbatas, kita harus akhiri perbincangan ini. Terima kasih Pak Imam Sarjono sudah hadir, Pak Tutut juga, Ibu Dani juga. Kita tunggu lagi nanti ya untuk memberikan informasi hal semacam ini lagi di Pro TV ya. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda selama 1 jam bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini benar-benar bisa memberikan informasi tambahan untuk Anda. Saya Septulan dari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.